Nanti kita kasih oleh-oleh, tolong diamalkan nanti kalau pulang. Ba'da sholat baca dengan teknik yang kita kasih nanti. Biasanya saya baru kasih kalau orang yang sudah zikir ya hayyu ya qayyum 40 hari. Tapi khusus untuk orang Banjar atau orang yang hadir malam ini, kita berikan dengan mudah karena Sayyidina Ali telah mempermudah. Guru kita Tuan Guru Wildan juga sudah mempermudah ijazahnya. Insya Allah. Mau langsung atau nanti? Tar dulu ya. Jam berapa nih? 11 sampai jam berapa kita? Wah. Gimana, udah kesemutan belum? Kasih saya tisu dong satu. Syukran. Oke. Jadi rumus kalau orang mau ahli dalam kolbu sama seperti rumus jika ingin kuat secara badan. Betapa aneh orang sakit jantung, katakan dokter sama dia, wahai tuan, supaya sehat jantung anda, jalanlah setiap hari 30 menit. Benar? Jalanlah 1 jam, jalanlah 1 kilo 2 kilo. Kalau dokter yang berfatwa kita dengar. Sekarang ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada para syaikh, mereka sedang memberikan obat bagi kolbu. Tapi sayang sekali pasiennya bandel-bandel ya. Zikir itu banyak, tapi zikir yang dapat jadi obat tidak banyak. Sebagaimana obat itu banyak, tapi yang efektif mengobati badan harus sesuai dengan resepnya dokter. Dokter itu bukan orang yang cuma belajar sebentar, setahun 2 tahun. Dokter itu kuliahnya 4 tahun, praktek koasnya 2 tahun, 6 tahun baru bisa mengobati badan. Apalagi kalau ingin mengobati kolbu. Kalau jam terbang kolbunya sebentar, bagaimana ia akan menghendak mengobati kolbu? Maka anak-anak kita kalau mudanya sibuk bermain, nonton, nge-game, jadi apa nanti dia kalau dewasa? Kalau bapak-bapak ini masih sibuk nonton, bagaimana nanti dia ketika ajal datang? Harus punya satu waktu dia berkhalwat, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali ghammid ainaik, wahai Ali pejamkan matamu. Lalu isma' minni salasan, dengarkan aku baca la ilaha Allah 3 kali. Ini diperdebatkan caranya. Isma' minni ini apakah setiap baca la ilaha illallah lalu kita ikuti la ilaha illallah, atau tunggu dulu sampai selesai la ilaha 3 kali baru kita ikuti? Ini perbedaan ahli thariqah. Saya dapat dua-duanya. Ada guru saya mengatakan kul la ilaha illallah, kita baca la ilaha illallah sampai 3 kali. Ada juga guru seperti Tuan Guru Wildan tadi, beliau baca dulu 3 kali baru kemudian kita ikut 3 kali. Cuma ada yang belum disebut di riwayat itu, adanya di riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi tadi? Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya atau dari jiwanya. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah dari kolbu? Inilah pegangan Syekh Arsyad, Abah Guru Sekumpul Syekh Abdul Somad Falembani, yang dulu bersambung sanad mereka kepada Tuan Syekh di Madinah, Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani. Dipejamkan mata, lalu ketika baca la, supaya pikiran ini tidak kemana-mana, dipenjarakan, diberikan dia batasan. Pandanglah dalam pejam matamu bagian pusar. Ada pusar nggak? Pada punya pusar nggak? Tahu pusar?
Bahasa sini pusat. Pusat. Bapak Ibu punya pusat nggak? Kalau nggak punya pusat tuh apa namanya? Di kampung saya namanya bunian. Sama? Apa? Pujal. Udah horor sekali. Mungkin ada yang hadir, dia nyamar sekarang ya. Coba cek dulu. Itu apa tuh? Dipejam mata, kepala menunduk. Makanya dalam zikir saman lama itu kepalanya begini, la, baru dia angkat ke atas, ke bawah dulu, la. La itu dihentakkan dari pusar, dari pusat kita, lalu ditarik ilaha ke ujung ubun-ubun. Kenapa ke ubun-ubun? Ini bagian kepala, bagian angan-angan, supaya dihilangkan semua angan-angan. Maka ulama kita dapat ilham turunan dari hadis Sayyidina Ali, la ilaha, buanglah semua yang kamu pikirkan, buanglah semua yang kamu tuju, lalu ditarik ke bagian kanan. Maka tadi zikirnya ke mana? Ke kanan atau kiri? Kanan, betul. Itu la ilaha begini, ditarik ke bagian kanan. Makanya ada geraknya tadi. Itu yang asli loh ya. Itu ada dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Muhammad Abdul Samad. Ada juga dalam kitab Abdul Samad Al-Falimbani ya. Dan murid-murid beliau dibawa ke kanan, baru dihunjam, dihentakkan ke dalam kolbu. Kolbu kita berhubungan dengan jantung. Jantung itu ada 2 jari di bawah dada bagian kiri. Dibaca la ilaha illallah, seperti itu ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru semua, para masyayikh. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mataku yang memandang yang haram. Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku, mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhai, mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Baca. Astaghfirullah. Turun ke lidah. Ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami. Pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami, ya Allah.
kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami terdapat banyak kosakata-kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami, ya Allah. Maka malam ini, ya Allah, dengan istighfar ini, ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami, ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang Engkau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama Engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram, ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami, ya Allah. Turun kepada perut kita, istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama Engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi Engkau. Bahkan mungkin, ya Allah, dulu pernah perut ini memakan yang haram, ya Allah. Atau dulu pernah orang tua kami salah makan, ya Allah. Ampunkan isi perut kami, ya Allah, yang menjadi darah setetes, ya Allah, yang menjadi satu sel di tubuh kami, ya Allah, yang menjadi satu helai rambut, ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain Engkau, ya Allah. Turun kepada kemaluan, kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang dulu pernah berbuat durjana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami ini hina, ya Allah. Zahirnya terlihat soleh, ya Allah. Batin kami banyak maksiat, ya Allah. Zina hati, ya Allah. Zina badan, ya Allah. Ampunkan semua ini, ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kolbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan, Astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan, ya Allah. Baru sedikit amal, ya Allah, sudah merasa benar, ya Allah. Baru sedikit ilmu, sudah merasa paling pintar, ya Allah. Baru sedikit riyadhah amalan, sudah merasa sufi, sudah merasa wali, ya Allah. Ampunkan kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya, ya Allah. Di dalam dada kami ini ada sifat terburuk, ya Allah. Sifat iri dengki, ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan Engkau, ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami, ya Allah, diambil olehnya. Kami berprasangka, ya Allah, Engkau salah kirim rezeki kepada mereka, ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami, ya Allah. Ampunkan iri dengki ini, ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang. Istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam dada kami ini terbersit jika beramal ingin dipandang,
bahkan terbersit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi, ya Allah, kami terbersit takut dicaci, takut dimaki, maka kami menampilkan kesolehan palsu, ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami, ya Allah. Astaghfirullah, ya Allah. Di dalam kalbu kami ada kelalaian, ya Allah. Ada lalai mengingat Engkau, ya Allah. Bahkan kami lalai mengingat Engkau dalam ruku dan sujud kami, ya Allah. Bagaimana mungkin, ya Rabb, solat ini diterima, baru saja takbir kami lupa lalai kepada Engkau, ya Allah. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu, ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini, ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau, tapi belum tersentuh, ya Allah. Terakhir, kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat kita istighfarkan. Astaghfirullah, ya Allah. Dosa kami kepada orang tua kami banyak, ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak, ya Allah. Kami mengkasari mereka, ya Allah. Kami pernah membentak mereka, ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami, ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka, ya Allah. Begitu juga ampunkan, ya Rabb, dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخلاص الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. baca surah Al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqin. Baca, ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti, baca dengan lisan yang lirih, yang lembut. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salam dari ruh kami kepada ayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami ya Allah, kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya, ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat ya Allah, ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda ruh kami, baginda Nabi Muhammad, Abu Ruh Nabiyuna Ahmad, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Salamat engkau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami. Jawablah salam kami. Terima kami jadi umat engkau wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu wahai Rasulullah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya Rasulullah. Terima salam kami wahai Rasul. Ikuti saya. Ilahi ya Allah, luruskan niat kami ya Allah. Anta maqsudi, hanya Engkau tujuan kami ya Allah. Wa ridhaka matlubi, hanya ridha Engkau ya Allah yang kami cari. Allahumma a'inna ala zikrik. Ikuti. Allahumma a'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami, bantulah lisan kami menyebut nama Engkau yang berat, nama Engkau Ismul Jalalah Allah, Tauhid la ilaha illallah. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu, membaguskan ibadah kepadamu. Coba angkat tangannya ya, satu aja bagian kanan tangannya, lalu di bawah ke pusar la, ditarik ke ubun-ubun ilaha, dibawa ke kanan illallah, hunjam ke kalbu illallah, dihentakkan ke dalam jantung kita. Jantung berkaitan dengan kalbu. Lagi diulang di atas, la ilaha illallah, la
illallah. Coba lidah dikunci, dinaikkan ke langit-langit dalam mulut. Kepala menekur ke bagian kiri, mendekati jantung. Lidah dikunci, mulut ditutup. Sebut Allah, Allah, Allah. Terus ya Allah. Teruskan Allah. Lidah tetap dikunci. Sebut nama Allah. Sekarang teriak tapi dalam diri, di dalam diri, tidak bersuara. Teriak di dalam kolbu. Teriakkan ke dalam kolbu. Baca ya Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Seru ya Allah. Dorong selain nama Allah. Bahkan nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah. Hanya ada nama Allah. Terus baca pelan-pelan. Ya Allah. Sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya. Allah. Sama dengan cara yang tadi. Hu tapi diambil dari pusar. Hu diambil dari pusar. Hu naik ke ubun-ubun. Hu dibawa ke bahu kanan. Hu dihunjam, dihentakkan kolbu. Hu Allah. Lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut. Dibawa ke ubun-ubun, bahu kanan dihunjam. Illallah. Allah. Kunci lagi lidahnya. Tutup mulutnya sejenak. Tetapkan nama Allah di kolbu. Allah. Terus 3 kali. Allah. Ya Allah. Baca sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث وبها ندخل إلى جنتك يا رب العالمين. Diusap ke mukanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ikut inggil tabarruk, mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da salat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali. Afdalnya 40 kali. Semakin banyak menyebut nama Allah di kolbu, semakin banyak ketenangan di dalam kolbu. Kalau nanti sudah bisa lebih banyak, naikkan menjadi 100. Menyebut nama Allah di kolbu, bertahap pelan-pelan. Semoga nanti Allah perbanyak. Nyatalah ayat Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira.
wahai orang beriman, sebutlah nama Allah, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ya, kirim Fatihahnya untuk kepada tuli ridhaillah. Ya, siapa yang bisa catat dicatat. Pertama li ridhaillahi tabaraka wa taala. Yang kedua li sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penyempurna sekarang, tambahan penyempurna semua thariqah, mengirim Al-Fatihah untuk imam akhir zaman, Imamun Al-Mahdi. Maka dalam kaifiat zikir saya ada tambahan wa ila al-Mahdi khalifatillah. Baru ditambahkan wa ila Sayyidina Al-Khidir alaihi salam. Lalu ditambahkan wa ila Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Lalu ditambahkan Sayyidi Abil Hasan Syazili. Lalu ditambahkan Muhammad Bahaiddin Shah Naqsyabandi. Lalu ditambahkan kepada imam-imam yang kita mau. Boleh Sayyidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sayyidi Ahmad Tijani, Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim Samani, atau silsilah guru-guru kita yang ada di sini. Saya ijazahkan ajaztukum kama ajazani masyaikhi. Qulu qabilna. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga yang hadir dapat keberkahannya, kami yang menyampaikan dapat keridhaannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Kesempurnaan hanya milik Allah. Keridhaan ada pada hati baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi kita ikuti bersama tausiah dari Al-Mukarram Abuya Dr. Ar-Raji Hashim LCMA Al-Pinangkabawi.